Ini rumah apa villa? Seperti apa rumahnya? Langsung lihat. Halo semuanya, Otniel di sini. Hari ini kita ada di daerah Surabaya Selatan. Nah, ini rumah yang satu ini lumayan dekat dengan area Tol Waru dan dia lumayan dekat juga dengan Universitas Kristen Petra. Jadi cari dekat-dekat daerah sini, mungkin bisa langsung lihat rumah yang satu ini aja. Nah, sebelum kita lihat rumahnya yang modelannya udah keren, sudah jadi gres baru ya. Nah, kita mungkin lihat lingkungannya. Untuk row jalan ini masih nyaman banget. Jadi ini memang areanya masih nggak yang terlalu perumahan gitu ya teman-teman ya. Jadi ini row jalan bisa buat 2-3 mobil lah ya, lumayan besar. Sebenarnya kalau ngeliat ini 2,5 mobil sih. Cuman memang masih area depan-depannya ini masih areanya terbuka seperti ini ya, belum jadi perumahan. Cuman mestinya sudah ada yang milikin gitu ya, area-area pancing seperti itu ya. Dan ya pasti ini dekat banget dengan sekolah Petra teman-teman. Ini nanti kalau untuk pendidikan anak, untuk area-area kemana-mana, ini dekat soalnya area Waru itu juga akses kemana-mananya enak ya gitu. Oke, kita ngomongin spesifikasi rumahnya. Rumahnya ini ukurannya 5x25, 125 dengan luas bangunan 140 meter persegi, hadapnya utara teman-teman. Nah, dia juga sudah dapat yang seperti yang teman-teman lihat, sudah dapat kanopi dan ini modelnya solar flat ya. Lumayan cakep dan kelihatan rumahnya karena dia itu lumayan tembus pandang ya, jadi cakep banget. Oke, langsung kita masuk yuk biar nggak berlama-lama lagi. Tadi Otniel sudah sempat bilang ini rumah tapi kayak villa vibe-nya, mungkin nanti bakal kelihatan di dalam. Yang pasti di depan ini dia sudah dapat carport untuk mungkin 1-2 mobil, tergantung teman-teman. Kalau mobilnya besar itu ya pasti terbatas, nggak bisa lebar-lebar banget. Tapi kalau mobilnya kecil-kecil ini bisa buat 2, pasti nyaman banget ya. Dan di bawah ini sudah dapat tandon air dan ya kurang lebih seperti itu kanopi di atas. Yuk langsung masuk ya. Nah, ketika masuk di sini langsung kelihatan ada ruang keluarganya ya, langsung besar. Nah, di depan ini ketika masuk di sini langsung kelihatan ada partisinya ini. Ini kenapa dibuat? Soalnya di situ langsung kelihatan ada area dapurnya teman-teman. Biasanya kan nggak boleh ya kelihatan masuk, kelihatan area dapurnya, makanya dibuat seperti ini. Nah, cuman teman-teman yang memang nggak perlu sebenarnya ini ya, nggak perlu ya dipukul aja, dihancurin aja udah bisa gitu ya. Cuma nggak tahu nanti mengikuti struktur apa enggak ya. Tapi yang pasti ketika masuk teman-teman nggak langsung lihat area dapur. Nah, sedikit rada kemerong ke sana, miring ke sana. Jadi teman-teman lihatnya area sini ya. Seperti itulah kurang lebih. Dan ya di sini langsung ada ruang keluarga, area makan. Nanti teman-teman tentukan sendiri aja penyekatannya seperti apa. Yang pasti area ruang tengah ini, ruang depan ini bisa langsung kelihatan ke area taman di tengah ini. Jadi cakep banget kalau nanti ini sudah dipercantik, dikasih taman gitu ya. Kalau ini pun mau dibuat area makannya, itu juga masih sangat bisa dan sangat nyaman ya. Jadi ini area ruang keluarganya, ini area ruang makannya nanti ya, langsung ada taman. Dan kan biasanya area depan ini juga pasti biasanya kalau ada tamu masuk ya. Makanya sama owner dibuatkan kamar mandi juga di area sini ya. Ini bisa buat mandi soalnya ada kerannya ini, jadi kalau mau dibuat diganti shower masih bisa. Tapi ini utamanya bisa buat toilet powder room aja ya. Jadi untuk toilet kering aja, untuk buang air kecil, buang air besar di sini gitu ya. Jadi ini bukan untuk mandi sejatinya ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan yang Otniel suka di rumah ini, dia itu lumayan banyak titik lampunya ya. Jadi lumayan cantik lah. Biasanya owner itu kan kasih lampu itu ala kadarnya, tapi ini sudah lumayan cantik. Ada lampu ambience-nya juga di samping-samping kayak gini yang warna kuning. Jadi biar temboknya itu ada warnanya juga, nggak plain putih aja seperti itu ya. Kita lihat tamannya dulu ya. Ini posisinya di tengah. Dan ya kayak rada ada vibe villa-villanya gitu ya. Apalagi kalau nanti udah dikasih hijau-hijau. Terus di sini ada dikasihin aksen kayu-kayu rustic gitu ya. Gitu. Jadi dia itu kesannya itu ya kayak rustic gitu, cakep banget. Dan di area sini rada industrial seperti itu. Ini permainan tukang aja sih, dibuatin ada garis airnya, terus ada lubang-lubangnya kayak gini gitu ya. Biar kelihatannya kayak nggak plain biasa aja. Kurang lebih seperti itu. Dan di sini sudah ada pompa air. Jadi rumah ini sudah dapat tandon atas, tandon bawah, pompa air juga sudah dapat. Jadi lumayan ya, nggak perlu nambah-nambah.
Dan ini untuk kusen-kusennya mereka pakai aluminium JKK. Jadi ya kualitasnya udah terjaga, pakai merek ternama juga. Oke, kita lihat ke kamar pertama di rumah ini. Nah, untuk kamar pertamanya teman-teman langsung lewatin area kayak gini ya. Jadi jalan sambil ngeliatin taman untuk sampai ke kamar. Lumayan keren ya. Dan di sini ini kamar pertamanya dan kamar utamanya di rumah ini. Ya, teman-teman bisa lihat ukurannya cukup besar, cukup nyaman. Cukup enak, mungkin kurang lebih 4 kali 6 ya. Kalau outnya lihat mungkin ukurannya di angka segitu atau sedikit lebih kecil. Tapi ya teman-teman bisa lihat penataannya seperti ini, ngadepnya ke taman juga. Cuman sayang ini nggak betul-betul full sampai bawah, jadi bisa lihat tamannya. Tapi mungkin kalau di fullin juga kayak gimana gitu ya, soalnya kan nanti bisa lihat yang depan gitu ya, jendelanya. Jadi memang ini pasti harus dikasih gorden. Dan teman-teman bisa lihat ini tempatnya untuk gorden, ini dikasih lampu ambience, jadi nanti gorden ini juga kayak ada efeknya gitu ya, keren banget, cakep. Oke, dan di sini ada kamar mandinya, kamar mandi utama, kamar utama. Dan ini outnya rada jarang nemu sih, apalagi kalau dilihat rumah harga 2 eman lebih dikit kayak gini, dapat wash bin atau untuk wastafelnya ya, dia modelannya kayak gini. Biasanya kan kayak kafe-kafe atau kayak area villa-villa itu dapatnya kayak gini, makanya hotel juga bilang seperti itu ya. Terus dia dapat area untuk keluaran airnya ini yang modelannya berdiri kayak gini. Terus di sini ada toilet duduknya merek American Standard, dan di sini ada showernya ya, mereknya Flusso ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Terus dia pemilihan keramik-keramiknya, kalau ini kan granital ya, yang biasanya lumayan mewah di hotel-hotel. Tapi ini pemilihan keramiknya yang di tembok-tembok ini modelannya kayak villa-villa yang rada alam-alam gitu bawaannya. Jadi ya, outnya bilang kayak villa, nanti mungkin di atas lebih kelihatan lagi. Yuk langsung lihat aja. Nah, outnya kan biasanya bilang kalau untuk tangga makin besar makin nyaman. Nah, yang ini, ownernya ini malah dibuat kebalikannya. Jadi biasanya orang buat tangga itu ukurannya 80 gitu ya. Nah yang bagus, yang nyaman itu bisa 120. Hotel pernah nemuin rumah di Medokan itu seperti itu. Jadi lebarnya nyaman banget, naik itu kayak mewah gitu. Nah rumah ini kebalikannya, malahan rumah ini dibuat untuk 1 orang aja. Nah ada plus ada minusnya. Ya minusnya mungkin kalau mau bawa barang ke lantai 2 itu memang sedikit lebih tricky ya, apalagi kalau di bagian area muter gitu ya. Nah tapi untuk plusnya adalah area ruang keluarganya ini lebih luas lagi. Jadi dia itu tangga itu kan dipakai hanya untuk naik turun aja sebenarnya gitu ya. Nah ini dibuat tangganya itu nggak seberapa besar. Jadi untuk naik itu ya pasti cukup aja, tapi untuk 1 orang, teman bisa lihat di sini saya berdiri dan ini pas 1 orang aja. Ada untuk jalan gini masih nyaman, tapi pas 1 orang aja. Ya kurang lebih begitu. Yang pasti tangga seperti ini malah membuat ruang keluarganya lebih besar, nggak ada potongan. Yuk langsung kita naik atas. Ya jadi teman-teman bisa lihat area tangganya ini pas buat 1 orang aja ya. Dan ini handle-nya dia dibuat kayu, jadi handle-nya juga enak. Terus railingnya ini besi, jadi mestinya cukup kokoh. Cuman memang secara berkala perlu dicat ya kalau besi ini ya. Dan di belakangnya ada cahaya, jadi area tangga ini juga terang banget. Rumah ini lumayan terang-terang sih. Dan kalau teman-teman lihat di atas, ini ada area tengahnya lah ya. Dan area tengahnya ini masih cukup nyaman, masih cukup oke, tapi nggak yang besar banget, bisa dibuat ruang keluarga. Mungkin untuk tempat-tempat naruh barang aja. Kita langsung lihat kamar kedua ya. Oke, di sini ada kamar kedua yang ukurannya cukup decent, cukup nyaman. Untuk kamar anak oke banget ya, dan masih dapat area balkonnya. Nah dari area balkonnya teman-teman bisa lihat area depannya kayak gimana ya, kurang lebih. Jadi memang area depannya ini belum terdevelop rumah-rumah, jadi masih area kolam pancing gitu ya, tambak-tambak. Tapi justru malah membuat lingkungannya itu lebih ini ya, lebih luas, jadi masih nyaman untuk ditaruh-taruh mobil seperti itu di depan. Dan ini kelihatan ada kanopinya solar flat. Oke, langsung kita lanjut ya.
Ini kamar mandi di lantai 2. Nah, ini pakai wastafel yang sama ya, seperti tadi Otnya bilang. Dan dia pakai toilet duduknya Kia. Ini rada sayang sih teman-teman, beda merek. Tapi ya oke lah, yang penting fungsional. Dan kalau untuk showernya Flusso sama mereknya ya. Dan teman-teman bisa lihat di atas ini sudah disiapkan untuk saluran water heater. Terus ada pencahayaan alami dari atas, jadi nggak nyala lampu pun masih terang ya. Mungkin ya kurang lebih seperti itu. Thank you. Ya, jadi tanpa lampu pun ya masih terang, bisa. Jadi kalau misalnya mendadak mati lampu pas mandi masih oke. Dan ada exhaust fan-nya, teman-teman bisa dengerin suaranya tadi ya. Oke, dan ini kamar ketiga di rumah ini, yang ukurannya juga cukup nyaman ya. Nah, kenapa Otnya bilang kayak villa juga? Dari sini itu kelihatan teman-teman. Jadi kamar ini cukup oke. Masih dapat area belakang, area balkon seperti ini. Ngelihatnya juga ke taman tengah tadi. Dan ini bisa lihat ada rumah belakang. Jadi kayak Otnya jarang sih ngeliat rumah kayak gini modelannya. Dia desainnya itu kayak ada terpisah kayak gini, kayak belakang itu rumah sendiri, ini rumah ini. Kalau teman Otnya Steven tadi bilangnya kayak 2 rumah dijadiin 1 ya. Jadi memang kelihatan kayak 2 rumah ya. Tapi nanti ini buat kedepannya kalau memang misalnya teman-teman butuh kamar keempat, jadi mungkin entah kamar ini dipecah jadi setengah, terus nanti ini diterusin, terus nanti di belakang dibuat kamar lagi, itu juga bisa jadi kamar keempat ya. Jadi masih bisa extendable. Dan kalau dari sini ini bisa buat area cuci jemurnya juga bisa di sini teman-teman. Nah, ini juga ada dapurnya, ada pembuangannya. Dan kalau teman-teman dari sini mungkin ya ini juga bisa buat akses ke atas, dan di atas kelihatan ada area tandonnya. Jadi nanti kalau memang misalnya mau perlu untuk bersihin tandon dan lain sebagainya, itu bisa lewat sini. Ya, kurang lebih seperti itu. Rumah di daerah Jemur Andayani ya, Jemur Sari. Dan ini lumayan dekat dengan Universitas Kristen Petra, dan dekat dengan Sekolah Petra juga, dekat dengan Waru. Jadi buat yang cari-cari Surabaya Selatan, mungkin teman-teman bisa consider rumah yang satu ini. Dan sekian untuk video kali ini. Thank you buat kalian yang sudah nonton terus videonya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik loncengnya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok Otniel @rumah di Surabaya_. Semua orang bisa punya rumah. Sekian, Otniel. Ciao.